Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Dan di video kali ini aku sebelumnya sudah membuat engka ketan, dan kali ini aku pengen membuat lapis kojo pandan, dan ini katanya khas Palembang. Jadi aku pengen coba buat, ini pertama kalinya aku buat dan aku juga penasaran sama rasanya. Buat kalian yang sama dengan aku penasaran juga dengan rasanya gimana, kalian bisa ikuti video ini hingga selesai. Nah, untuk bahannya di sini aku punya 500 ml air pandan yang aku blender sebanyak 30 lembar daun pandan dengan 400 ml air. Nah, ini aku juga punya 500 gram kelapa parut. Kemudian air pandannya kita tuang ke dalam kelapa parut, dan ini mau kita saring dan ambil santannya ya teman-teman. Nah, setelah ini kita saring lagi ya teman-teman santannya supaya ampasnya juga tidak terikut. Kemudian sambil kita saring ini kita takar santannya sebanyak 500 ml. Nah, kalau sudah kita takar, kemudian ini kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya di sini aku punya 100 gram margarin, kemudian aku lelehkan dengan cara ditim. Kalau sudah, ini kita sisihkan juga. Lalu di sini aku punya 15 butir telur, tambahkan 190 gram gula halus atau gula pasir. Lalu ini kita mixer hingga gulanya larut aja ya teman-teman. Nah, setelah gulanya larut, kemudian masukkan 180 gram susu kental manis. Kemudian masukkan juga margarin yang sebelumnya udah kita lelehkan. Lalu masukkan 90 gram tepung terigu serbaguna, dan yang terakhir santan pandan yang tadi udah kita saring. Nah, ini kita kocok perlahan hingga semua bahan ini tercampur merata. Nah teman-teman, ini adonan lapis kojo pandan sudah selesai aku buat dan udah siap dipanggang. Untuk ovennya tadi udah aku panaskan sebelumnya, suhunya itu di 180 derajat, api atas bawah. Nah, loyang ukuran 20x20, oles margarin dan alas kertas baking ya. Kemudian setiap lapisannya ini aku beri sebanyak 100 ml adonan lapis kojo. Nah, ini untuk lapisan pertama kita tuang ke dalam loyang. Lalu ini kita panggang dengan api atas bawah kurang lebih 10 menit hingga matang. Nah teman-teman, ini lapisan yang pertama sudah matang. Kemudian aku mau panggang sebentar dengan api atas. Nah teman-teman, ini lapisan pertama sudah matang dan kalian bisa lihat permukaannya ada timbul gelembung berwarna kecoklatan, dan ini kita harus tusuk dan kita tekan dengan penekan lapis. Kemudian setelah itu kita tuang lagi adonan sebanyak 100 ml
dan kita panggang dengan api atas saja hingga adonannya habis. Nah teman-teman, ini lapisan yang kedua juga sudah matang. Jangan lupa ditekan dengan penekan lapis. Kalau timbul gelembung, kalian tusuk dengan tusuk gigi. Sebelum kalian tuang adonannya ini harus diaduk dulu karena mengandung tepung. Biasanya tepung akan mengendap di dasar adonan. Nah ini kita panggang lagi hingga matang. Kalau sudah matang dan timbul gelembung besar seperti ini, teman-teman jangan khawatir, tekan aja atau tusuk aja dengan tusuk gigi. Setelah ditusuk seperti ini, kalian tekan dengan menggunakan penekan lapis. Nah setelah ditekan, kemudian tuang lagi adonan ke atasnya. Kemudian dipanggang kembali hingga matang. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia lapis kojo pandan sudah selesai aku buat dan ini masih panas. Kita tunggu dulu uap panasnya hilang, baru setelah itu kita keluarkan lapis kojonya dari loyang. Nah teman-teman, kalau sudah dingin lapis kojonya ini kita kerat di bagian tepinya supaya memudahkan saat kita keluarkan dari loyang. Nah teman-teman, ini dia lapis kojo pandan sudah selesai aku buat. Dan kalau teman-teman mau tanya gimana rasanya menurut aku lumayan. Tapi dibandingkan dengan enggak ketan, aku lebih milih enggak ketan karena lebih enak menurut aku dan lebih kenyal, teksturnya juga enak. Dan ini kalian juga wajib coba karena hanya menggunakan 15 butir telur, ekonomis. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.